Suami terakhir. Bab 6401 Bab 6405 Bab 6401. Mendengar kata-kata ini, para murid elit di sekitarnya saling memandang dengan cemas, tetapi tidak tergerak. Omong-omong, meskipun Shirley adalah murid langsung Lynel, statusnya di gerbang terang bulan tidak tinggi, jadi tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya. Anda melihat reaksi para murid elit itu, Shirley cemas dan marah. Pada saat ini, Jillian berjalan keluar dengan cepat, menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata kepada sekitarnya. Shirley benar. Penatua pertama membunuh penatua kelima, dan ketika dia berada di alam rahasia, dia ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadaku. Omong-omong, awalnya, dia tidak ingin berbicara tentang masalah ini karena mempengaruhi reputasinya, tetapi situasi saat ini terkait dengan masa depan gerbang terang bulan, jadi dia tidak peduli. Ini. Melihat Jillian berdiri dan memastikan, para murid elit di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan tidak bisa tidak berbicara dengan suara rendah. Benarkah? Apakah itu benar? Bahkan Penatua Ji mengatakan itu, seharusnya itu tidak palsu. Siapa yang tahu, tapi aku masih percaya pada Penatua Agung. Dia sangat kuat dan menempati urutan pertama di antara 9 penatua. Mengapa menggunakan metode tercela seperti itu? Di bawah diskusi, beberapa orang memilih untuk terus percaya pada Penatua Agung, sementara beberapa orang sedikit terguncang di dalam hati mereka. Sial. Melihat adegan ini, wajah Penatua Agung berubah suram, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jillian, jalan ini, untuk berurusan denganku, dia bahkan tidak peduli dengan kepolosannya sendiri. Nah, kalian ingin bermain, kan? Aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Hahaha. Memikirkan dirinya sendiri, Penatua Agung menengadah ke langit dan tertawa, menatap Jillian dari dekat. Jillian, kamu dan Lynel, Penatua ke-6, berkolusi diam-diam. Untuk berurusan denganku, kamu bahkan mengabaikan rasa malumu. Ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, Penatua pertama melihat sekeliling, otaknya berputar dengan cepat, dan dia berteriak kepada para murid. Murid gerbang terang bulan, situasi sebenarnya adalah seperti ini. Setelah Penatua kedua dan saya memasuki alam rahasia, saya tidak sengaja melihat mereka berkumpul bersama untuk menemukan keberadaan Master Sekte, dan kemudian membunuh kehidupan Master Sekte. Penatua kedua dan saya marah, jadi kami muncul dan melawan mereka. Namun, kami berdua kalah jumlah, dan Penatua kedua meninggal secara tragis di tempat. Saya mencoba yang terbaik untuk membunuh Penatua kelima untuk melarikan diri. Siapa tahu, mereka menjadi hitam dan putih, mengatakan bahwa saya ingin mengambil posisi Master Sekte, yang sangat tidak tahu malu. Pernyataan yang tidak bisa dibantah. Saya harus mengatakan bahwa Penatua Agung bertindak sangat mirip, dan pada akhirnya, wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Astaga! Untuk sementara, para murid elit yang masih curiga sekarang tidak lagi curiga. Mereka semua marah, menatap Jillian dan Lynel dengan marah. Ini menjijikkan dan sangat tercela. Ya, aku benar-benar tidak menyangka Penatua Ji begitu kejam dan kejam di belakang layar. Aku hanya akan mengatakan ada sesuatu yang aneh tentang ini. Jika tidak, Penatua Agung. Oh tidak, mengapa Master Sekte meninggalkan alam rahasia lebih awal? Melihat adegan ini, Daryl mengerutkan kening diam-diam. Penatua Agung ini benar-benar dapat berakting. Jika dia berada di 9 daratan, jika dia dapat memasuki lingkaran film dan televisi, dia adalah aktor yang tepat. Dia jelas orang yang memprovokasi perjuangan internal, tetapi setelah menjadi hitam dan putih, dia tiba-tiba menyebut dirinya korban. Bagus, bagus. Tidak tahu malu. Pada saat yang sama, Jillian juga gemetar karena marah, menunjuk ke arah Penatua pertama dan berteriak. Bagaimana situasi sebenarnya? Kamu tahu yang terbaik di hatimu, apakah kamu berani melakukannya? Itu benar, membalikkan hitam dan putih, kamu akan pergi ke neraka cepat atau lambat. Tegur Shirley.
Penatua ke-6 bahkan lebih marah, dan memelototi Penatua pertama. Penatua kedua dan Anda berada dalam masalah, dan Anda memutilasi keluarga yang sama, Anda pantas dibunuh. Anda membunuh Penatua kelima, dan saya akan membuat Anda membayar untuk itu dengan darah. Hahaha. Menghadapi omelan Penatua ke-6 dan jilian Penatua pertama tidak panik sama sekali, tetapi agak bangga. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Tidak peduli seberapa banyak Anda berdalih, itu tidak ada gunanya. Jalan keluarnya adalah tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu sesegera mungkin. Murid-murid yang hadir semuanya ada di pihaknya, bahkan jika Penatua ke-6 dan jilian bersatu menjadi satu, itu bukanlah sebuah kebohongan. Melihat wajahnya yang sombong, Lynel marah dan jijik, dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya. Jangan percaya omong kosongnya, situasi sebenarnya seperti ini. Bab 6402. Dalam 2 menit berikutnya, Lynel menjelaskan secara rinci kematian tragis Penatua kelima dan pembunuhan Penatua kedua oleh seorang ahli misterius. Di akhir cerita, Lynel melihat lebih dekat pada Penatua pertama. Kematian Penatua kedua tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi mati di bawah ambisi Anda. Sungguh konyol bagi orang seperti Anda untuk mencoba menjadi Master Sekte. Tuan Misterius. Pada saat ini, mendengar narasi Lynel, ekspresi semua orang di sekitar menjadi rumit, semuanya skeptis. Anda harus tahu bahwa alam rahasia bunga matahari ini telah ada selama ribuan tahun, jauh sebelum pembentukan gerbang terang bulan. Dalam ribuan tahun ini, gerbang terang bulan telah menjelajahi alam rahasia lebih dari sekali, dan belum pernah mendengar tentang Master Misterius di dalamnya. Oleh karena itu, pernyataan Lynel diragukan oleh murid-murid di sekitarnya. Hahaha. Pada saat ini, Penatua pertama melihat sekeliling pada reaksi para murid di sekitarnya, tidak bisa menahan tawa, dan berkata kepada Lynel. Lynel, apa yang Anda katakan lebih tidak masuk akal daripada jilian, ahli misterius dari mana? Berbicara, Penatua pertama melihat ke arah pintu masuk ke alam rahasia. Jika ada ahli misterius, apakah Anda akan membiarkannya muncul? Meskipun Penatua sangat cemburu pada ahli misterius itu, dia sangat percaya bahwa pihak lain selalu dapat bersembunyi di alam rahasia dan tidak akan pernah keluar. Jika dia bisa muncul, dia sudah muncul, mengapa menunggu sampai sekarang? Jadi, tidak perlu khawatir sama sekali. Saya. Menghadapi provokasi Penatua pertama, Lynel menggigit bibirnya dengan erat dan tampak sangat malu. Pada saat itu, bibir merahnya terbuka sedikit, tetapi dia hanya mengucapkan sepatah kata dan tidak bisa mengatakannya lagi. Karena apa yang dikatakan tetua itu benar, tidak mungkin baginya untuk mengundang ahli misterius itu untuk muncul. Selain itu, setelah Tuan Misterius membunuh Penatua kedua, dia tidak muncul, jadi dia dan Penatua ke-6 bahkan tidak tahu seperti apa Tuan itu. Bagaimana cara mengundangnya keluar? Pada saat ini, Lynel tidak tahu bahwa Tuan Misterius itu adalah Daryl di sisinya. Hei. Melihat Lynel goyah dan tidak dapat berbicara, Penatua pertama bahkan lebih bangga dan mencibir. Apa? Tidak tahu. Tidakkah kamu berbohong? Kamu sendiri tidak bisa membenarkan kebohongan seperti itu, dan kamu masih ingin menipu seluruh murid gerbang terang bulan. Kata-kata itu jatuh, dan para murid elit di sekitarnya sangat marah, menatap Lynel dan memarahi. Ini mengerikan. Saya selalu berpikir bahwa Penatua Li memiliki kepribadian yang baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia begitu jahat di belakang sehingga dia akan membuat kebohongan untuk membodohi kita. Ya, dan itu masih kebohongan yang konyol, itu benar-benar membuat kita semua bodoh. Teriakan marah dari murid-murid di sekitarnya, Anda dan saya datang, Lynel hampir menangis. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya dan mengungkapkan wajah jahat Penatua pertama, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, dan akhirnya itu mengalahkan diri sendiri. Hahaha. Melihat situasi ini, Penatua Agung merasa lebih bangga. Lynel ini sangat naif, dan dia masih ingin bertarung denganku untuk sedikit Taoisme ini.
Hanya mimpi orang bodoh. Pada saat ini, Jilian sangat marah, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Ketika dia memikirkan sesuatu, dia berkata kepada Linel, "Cepat, keluarkan wasiat dari Master Sekte." Situasi saat ini, tanpa bukti, hanya akan membuat situasi semakin kacau. Satu-satunya cara adalah mempublikasikan surat wasiat Master Sekte kepada publik. Namun, Linel sedikit ragu dan berbisik. Apakah ini baik-baik saja? Dia tidak ingin menjadi kepala sekte, dan bukan gayanya untuk menggunakan surat wasiat untuk berdebat dengan Penatua Agung. Oh! Melihat dia ragu-ragu, Penatua ke-6 benar-benar cemas, dan berteriak. "Tuan Sekte, dalam situasi saat ini, kamu masih ragu-ragu, apakah kamu benar-benar ingin seluruh gerbang terang bulan jatuh ke tangan penjahat ini?" Pada saat ini, Penatua ke-6 sama cemasnya dengan semut di atas panci panas. Penatua pertama sudah mengendalikan situasi, tetapi Linel tidak berniat berdebat, dan sangat cemas. Oh! Mendengar percakapan mereka, Penatua pertama mengerutkan kening. Apa yang mereka katakan? Surat wasiat Master Sekte. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan Master Sekte di alam rahasia? Pada saat yang sama, para murid di sekitarnya juga dalam kekacauan, semua menatap Linel dan yang lainnya, bingung. Bab 6403. Penatua ke-6 memanggil Penatua Li apa barusan? Master Sekte. Surat wasiat Master Sekte. Mungkinkah Master Sekte benar-benar melakukan kesalahan di alam rahasia? Ini. Ketika diskusi di antara para murid datang, Linel menggigit bibirnya, dan akhirnya mengeluarkan surat wasiat atas desakan Jilian. Hoh! Jilian mengambil surat wasiat, mengambil napas dalam-dalam pada waktu itu, melambaikan tangan gioknya, dan melemparkan surat wasiat kepada Drake terdekat, nadanya sangat dingin. "Drake, tolong baca surat wasiat dari Master Sekte." Jilian memiliki kepribadian yang kesepian dan dingin, tetapi pikirannya sangat teliti. Pada saat ini, dia dengan sengaja memberi Drake surat wasiat dari pemilik pintu. Anda harus tahu bahwa Drake adalah murid dari Penatua pertama. Situasinya rumit saat ini, dan setiap gerakan berada di bawah perhatian semua orang. Oleh karena itu, Drake tidak akan pernah berani menghancurkan surat wasiat. Setelah dihancurkan, itu akan membuktikan bahwa Penatua pertama memiliki hantu di hatinya dan upayanya sia-sia. Melihat adegan ini, Daryl mau tidak mau mengangguk diam-diam, menatap Jilian, diam-diam mengangguk setuju. Jilian ini biasanya pendiam, tapi dia cukup terampil. Surat wasiat Master Sekte ini, biarkan Drake membacanya, efeknya jauh lebih baik daripada yang lain, setidaknya bisa memerangi psikologi Penatua pertama. Ini. Pada saat ini, Drake mengambil surat wasiat secara tidak sadar, dan hatinya tiba-tiba menjadi berantakan, sedikit kewalahan. 2 detik kemudian, Drake memiringkan kepalanya untuk melihat Penatua Agung, menunggu instruksi. Namun, Penatua Agung saat ini juga dalam kekacauan, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sama sekali. Ketika dia meninggalkan alam rahasia, dia memikirkan banyak cara untuk berurusan dengan Linel dan Jilian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar memiliki surat wasiat dari Master Sekte. Ada kelangkaan dalam 100 rahasia, dan tidak ada yang bisa tenang. Drake. Melihat Drake berkeringat deras dan menolak untuk membaca untuk sementara waktu, Jilian menjadi tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. "Kenapa? Kamu tidak berani membaca, apakah kamu bersalah?" Kata-kata itu jatuh, dan beberapa murid di sekitar tidak bisa menahannya, dan mereka mendesak. "Kakak senior Drake, bacalah. Apa yang dikatakan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Master Sekte?" "Ya, bacakan saja untuk kami." Menghadapi desakan semua orang, wajah Drake kusut, dan dia hanya menggigit peluru dan membaca. "Saya, Ye Wenhai, Master Sekte generasi ke-16 dari Gerbang Terang Bulan, hari ini menjelajahi alam rahasia, dan secara tidak sengaja diracuni." Saat membaca surat wasiat,
Drake dalam suasana hati yang rumit dan suaranya bergetar. Murid-murid yang hadir semuanya dengan penuh perhatian dan diam-diam mendengarkan. Untuk sementara waktu, seluruh pintu masuk ke alam rahasia itu sunyi, dan sebuah jarum bisa terdengar dengan jelas. Pada saat ini, Drake terkejut ketika dia melihat konten di bawah, dan segera berhenti. Dia benar-benar melihat bahwa itu tertulis dengan jelas di bawah, dan membiarkan Lynel mengambil alih sebagai kepala. Jika ini dibacakan, bukankah semua usaha guru akan sia-sia? Sambil bergumam di dalam hatinya, Drake menyadari mengapa Jillian melemparkan surat wasiat itu. Ini jelas merupakan sarana tekanan psikologis. Menyadari hal ini, Drake memelototi Jillian dengan ganas, kemarahannya meningkat. Sial! Jillian sangat pandai membuatku membaca surat wasiat dengan sengaja, ini untuk mempermalukanku dan guru di depan umum. Hah? Kenapa kamu berhenti? Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tidak bisa tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera, murid lain juga berbicara. Kakak senior Drake, mengapa kamu tidak membacanya? Terus lanjutkan. Apa yang dikatakan selanjutnya? Pada saat ini, Drake sudah menunggang harimau. Menghadapi desakan semua orang, dia hanya mengambil napas dalam-dalam dan terus melafalkan. Tempat ini penuh dengan jebakan, saya tidak tahu kapan seseorang akan bisa masuk lagi. Jika murid-murid gerbang terang bulan mendapatkan surat wasiat, mereka akan menyerahkan hidupnya untuk saya. Setelah kematianku, Penatua Lynel akan mengambil alih sebagai kepala sekte, penatua lainnya, serta murid-murid di bawah sekte, harus patuh dan tidak boleh melanggar. Ketika dia membaca kalimat terakhir, suara Drake sangat kecil, dan pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat penatua pertama. Astaga! Pada saat ini, ketika mereka mendengar isi surat wasiat, semua murid yang hadir gempar. Master Sekte sudah mati, dan Penatua Li harus mengambil alih sebagai ketua sekte. Asli atau palsu? Ini. Mendengar suara keraguan, Jillian perlahan maju selangkah dan berkata perlahan. Jika ada di antara kalian yang tidak percaya, kalian bisa melihat surat wasiat ini. Surat wasiat ini ditulis oleh Master Sekte sebelum dia meninggal. Bab 6404. Mendengar ini, beberapa murid melangkah maju dan membaca surat wasiat di depan Drake. Itu adalah yang tertulis di surat wasiat. Ini tulisan tangan Master Sekte. Surat wasiat ini benar dan tidak ada yang salah. Mendengar kata-kata para murid ini, murid-murid lain di sekitar membuat keributan lagi. Melihat situasinya, mungkinkah yang dikatakan Penatua Li adalah kebenaran? Mungkin. Melihat situasi ini, Jillian sangat bersemangat, dan matanya tertuju pada Penatua Agung. Itu jelas tertulis dalam surat wasiat Master Sekte. Apalagi yang akan kamu katakan agar Penatua Li mengambil alih sebagai ketua sekte? Ketika kata terakhir jatuh, Penatua ke-6 tidak bisa menyembunyikan kebenciannya dan berteriak. Turun dengan cepat dan menuju kematian. Pada saat ini, mata semua murid di tempat kejadian juga tertuju pada Penatua Agung, menunggu jawabannya. Sial. Menghadapi situasi ini, wajah Penatua Agung sangat dingin, hatinya juga kesal tak terlukiskan. Baik. Ye Wenhai, saya telah bekerja keras untuk menyebarkan selama lebih dari setahun, dan itu akan segera selesai, tetapi pada akhirnya itu dihancurkan oleh surat wasiat Anda. Tidak, saya tidak harus mengakui kekalahan. Pasti ada cara untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, Penatua pertama memikirkan sesuatu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencibir pada Jillian. Oke, bagus sekali. Saya tidak berharap Anda lebih licik dari yang saya kira, dan pada akhirnya Anda memalsukan surat wasiat Master Sekte. Setelah mengatakan itu, Penatua pertama bergegas untuk mengambil sesuatu dan berteriak kepada hadirin. Tuan Sekte Yuling ada di sini, keinginan sebenarnya dari Master Sekte adalah meminta saya untuk mengambil alih posisi Master Sekte, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa Lynel akan mengambil alih sebagai Master Sekte. Surat wasiat yang mereka ambil adalah palsu.
Ini. Melihat adegan ini, para murid yang hadir semuanya diam-diam mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana memilih untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa gerbang terang bulan memiliki aturan ketat, dan keputusan giok pemilik gerbang adalah tanda pribadi pemilik gerbang, yang melambangkan status tertinggi pemilik gerbang, dan selalu dibawa oleh pemilik gerbang. Oleh karena itu, ketika Penatua Agung mengeluarkan dekrit batu giok Master Sekte pada saat ini, para murid yang hadir sedikit bingung, dan mereka tidak dapat menilai untuk sementara waktu, siapa yang asli dan siapa yang palsu. Setiap orang. Pada saat ini, Penatua pertama memegang dekrit giok Master Sekte tinggi, dan berkata dengan keras. Surat wasiat dapat dipalsukan, tetapi hanya ada satu dekrit giok Master Sekte. Saya pikir Anda semua adalah orang pintar, dan Anda harus bisa untuk menilai. Saat berbicara, Penatua pertama menatap langsung ke arah Jilian, matanya penuh dengan provokasi dan penghinaan. Bagaimana jika ada surat wasiat? Itu tidak bisa lebih meyakinkan daripada perintah giok Sekte Master di tanganku. Faktanya, Ye Wenhai tidak pernah memberikan perintah giok Master Sekte kepada Penatua pertama. Setahun yang lalu, Ye Wenhai memasuki alam rahasia untuk menyelidiki. Pada saat itu, mengingat dia mungkin mengalami kecelakaan, dia memasukkan perintah giok Master Sekte di kamar dan menguncinya. Selama setahun terakhir, Penatua pertama telah membuat pengaturan yang cermat dan bertekad untuk menjadi Master Sekte. Setengah bulan yang lalu, dia diam-diam memeriksa kamar Master Sekte dan secara tidak sengaja memperoleh perintah giok Master Sekte. Agar berguna pada saat kritis, ketika dia melihat Linel mengeluarkan surat wasiat barusan, dengan tergesa-gesa, dia langsung memikirkan token Master Sekte. Astaga! Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Penatua pertama, kerumunan menjadi gelisah, dan kemudian banyak orang memandang Linel. Pada saat ini, Jilian menatap token giok Master Sekte di tangan Penatua Agung, wajahnya yang halus penuh amarah. Orang ini terlalu tak tahu malu. Kapan dia mencuri token giok Master Sekte? Perintah giok Master Sekte sangat penting, Ye Wenhai tidak akan pernah memberikannya kepada tetua pertama dengan mudah, jadi dia pasti telah mencurinya. Sial. Dihadapkan dengan pembalikan, Penatua ke-6 sangat marah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun omong kosong pada saat itu, dan berteriak dengan marah pada Penatua pertama. Aku akan membunuhmu, penjahat tak tahu malu. Kata terakhir jatuh, dan kekuatan Penatua ke-6 pecah, bergegas menuju Penatua pertama. Hahaha. Melihat Penatua ke-6 yang bergegas, Penatua pertama tidak panik sama sekali, tetapi sangat bersemangat. Apa? Plotnya ditemukan, dan kamu menjadi marah. Berapa banyak pengkhianat yang masih ingin menjadi liar? Cepat, ambil semuanya. Pada saat yang sama, Drake juga bereaksi, menunjuk Daryl dan berteriak. Tuan, ini dia. Dia adalah orang yang mempermainkan murid-murid sebelumnya dan membuatku membodohi diriku sendiri di depan semua orang. Dengan mengatakan itu, Drake berteriak pada murid-murid di sekitarnya. Linel membawa orang luar ke gerbang gunung, dan sekarang dia membawanya ke alam rahasia. Anda seharusnya bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Bab 6405. Ayo bersama-sama dan membasmi para pengkhianat. Mendengar kata-kata ini, seseorang di antara kerumunan berteriak keras. Tiba-tiba, banyak murid menghunus pedang panjang mereka dan bergegas menuju Linel dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, Penatua ke-6 memimpin, yang merupakan tanda kemarahan dan rasa bersalah. Pada saat yang sama, Drake dan beberapa murid juga dengan cepat meledak dalam kekuatan dan menghentikan Penatua ke-6. Hanya karena kamu ingin berinisiatif bertarung dengan Master Sekte, ayo lewati aku dulu. Teriak Drake, matanya berbinar-binar kegirangan. Hahaha. Guru punya cara untuk membalikkan keadaan dengan begitu mudah. Kamu gila. Melihat para murid bergegas masuk, Shirley terkejut dan marah. Surat wasiat Master Sekte itu benar. Jangan dengarkan pencuri ini. Namun,
Para murid yang hadir tidak percaya sama sekali, dan mengacungkan pedang panjang mereka. Shirley, jangan katakan lagi. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, mari kita bergegas keluar dan membicarakannya. Pada saat ini, Lynel menarik napas dalam-dalam, dan setelah berbicara dengan lembut, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan murid-murid ini, tetapi dia tidak bisa hanya duduk diam. Jillian mengangguk setuju. Ya, murid-murid ini, mereka tidak akan mempercayai kita sekarang, dan penjelasannya tidak berguna. Mari kita bergegas dulu dan kemudian membuat rencana. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan Jillian meledak, terbang bersama dengan Lynel, dan bertarung sengit dengan banyak murid di depannya. Saat bertarung dengan sengit, Lynel masih mengingat Daryl, dan memerintahkan Shirley. Kamu bawa Darren pergi dulu. Cepatlah. Dalam hatinya, Daryl adalah orang biasa yang tidak bersalah, dan dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan sekte ini. Tuan. Shirley menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bertarung berdampingan denganmu. Shirley sangat terdiam saat ini, jam berapa ini, dan tuannya masih khawatir tentang hidup dan matinya sampai ini. Setelah mengatakan itu, Shirley mengepalkan pedang panjang dan bergegas untuk bertarung dengan beberapa murid. Melihat Shirley tidak mematuhi perintah, Lynel cemas dan marah. Pada saat itu, dia ingin bergegas, tetapi dicegat oleh murid-murid di depannya. Dalam keputusasaan, dia berteriak pada Daryl. Darren, cepatlah, pergi. Daryl menjawab. Penatuali, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari menuju hutan di sisi barat alam rahasia. Daryl memikirkannya, dalam hal ini, tidak pantas baginya untuk menunjukkan kekuatannya di depan umum, dan identitasnya tidak akan dapat disembunyikan. Cara terbaik adalah bersembunyi dalam kegelapan. Omong-omong, Lynel dan Jillian, serta Penatua ke-6, semuanya sangat kuat. Meskipun murid pihak lain banyak, akan sangat sulit untuk menyakiti mereka. Lari. Melihat adegan ini, Drake berteriak dengan marah, menyapa puluhan murid, dan dengan cepat mengejar Daryl. Omong-omong, Drake telah menderita di bawah Daryl sebelumnya dan tahu bahwa orang ini tidak lemah. Tapi sekarang, dengan lusinan pembantu, dia seharusnya bisa dengan mudah menjatuhkannya. Oh. Melihat Drake memimpin seseorang untuk mengejar Daryl, Lynel sangat cemas sehingga dia berteriak pada Jillian. Penatua Ji, Penatua ke-6, pergi dan bantu Darren bersama-sama. Mendengar ini, Jillian dan Penatua ke-6 semuanya merespons secara serempak, siap untuk bergegas keluar dari pengepungan. Namun, pada saat ini, Penatua pertama mencibir dan berkata dengan cemberut. Kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin menyelamatkan orang lain. Semua murid mematuhi perintah dan mengatur formasi. Mendengar kata-kata Penatua pertama, para murid yang hadir menggerakkan sosok mereka satu demi satu, dan dalam sekejap mata, mereka mengepung keempat Lynel. Dapat dilihat bahwa murid-murid ini tampaknya berantakan, tetapi mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam dan memiliki serangan dan pertahanan. Ini jelas merupakan formasi besar. Ya, formasi ini persis seperti formasi yang didapat Penatua Agung di gua ketika dia jatuh ke dalam jurang. Setelah meninggalkan alam rahasia dan mengendalikan situasi, Penatua pertama memerintahkan semua murid untuk berlatih formasi. Pada saat ini, melihat beberapa upaya untuk melarikan diri dari pengumpulan, Penatua pertama dengan tegas memerintahkan semua orang untuk membentuk barisan. Oh, ini formasi besar. Melihat situasi ini, apakah itu Lynel atau Jillian, tubuh halus mereka bergetar, dan sedikit kepanikan dan kecemasan muncul di wajah halus mereka. Penatua ke-6 bahkan lebih marah saat ini, dan berteriak dengan liar. Kamu idiot. Kalian semua telah digunakan sebagai pion oleh pencuri ini, keluar, menyingkir.